Kita mau naik, mau menjelajahi Gunung Suling. Gunung Suling. Gunung Suling ya? Siap, Gunung Suling. Seperti apa menariknya di sana? Lalu ada cerita-cerita, katanya ada cerita mistis. Kita cari tahu ya, pemirsa. Indah banget ini. Oh, assalamualaikum. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya kami sampai diantar sama ibu, dan ini kebetulan yang kita cari, yang kita tuju sekarang. Tapi saya memang belum kenal sama beliau ya. Assalamualaikum, Mbah. Gimana, sehat Abah? Ya, Abah siapa namanya, Bah? Pak Mawing. Pak Mawing. Alhamdulillah pemirsa, kita ketemu dengan Pak Mawing sekarang. Kita tanya-tanya sama Pak Mawing ya. Bah, boleh saya duduk ya, Bah ya? Ya, boleh. Boleh ya. Kita ngobrol-ngobrol sama Pak Mawing. Ibu, kita sini Bu. Ibu capek ya, kasihan Bu. Duduk sini Bu. Aduh, alhamdulillah nih kita baru sampai pemirsa. Aduh. Alhamdulillah kita sampai. Kita tarik nafas sekarang. Abah, tadi kami tim sampai tadi nyusul ke tempat Abah. Kita sudah konfirmasi dengan tim koordinator di lapangan. Tapi kebetulan kami minta maaf, Bah, sampai terlambat kami datang sehingga Abah sampai bosan mungkin menunggu kedatangan kami, karena memang ada satu hal di jalan yang memang ada ya namanya di jalan, Bah. Dan kami semua minta maaf, dan akhirnya sampai ibu yang mengantar kami ke sini. Dan tentunya kami bersyukur pemirsa, ini beliau Pak Mawing ini, Abah Mawing, saya menyebutnya Abah Mawing karena memang kami sangat menghormati, mensepuhkan beliau, sehingga sebutan kami kalau kami sepuhkan seseorang kami panggil Abah. Iya, jadi alhamdulillah kami ketemu dengan Abah Mawing. Nanti kita cari tahu tentang Gunung Suling ini. Oh ya pemirsa, saya sampai lupa nih. Kebetulan sekarang kita sudah sampai di tempat persinggahan sebutnya. Tempat persinggahan, tempat istirahatnya Abah Mawing. Karena kebetulan ini bersyukur banget kami ini, kebetulan Abah Mawing ini memang jarang pulang ke rumahnya. Yang tadi kita di bawah sana, jauh sana ya, perjalanan dari rumahnya itu ke puncak gunung ini, kalau kami sih tadi perjalanan kira-kira 1,5 jam, 1,5 jam naik ke puncak gunung ini ya. Yang luar biasa, saya selalu mengatakan seorang ibu luar biasa ini, dengan usia beliau yang sudah seperti ini tuh, untuk berbakti kepada suami ini luar biasa. Bayangkan pemirsa, tadi saya tanya sama ibu ini, apakah ibu setiap saatkah naik gunung? Bisa katanya, jadi pulang pergi. Bayangkan itu, selama bertahun-tahun. Ini yang sungguh sangat luar biasa buat kami. Dan alhamdulillah diantar sama Ibu Mawing, sehingga sampai di tempatnya sekarang, tempat persinggahannya. Karena kalau beliau tidak pulang, tentunya ini tempatnya. Jadi buat pemirsa yang mau mendaki ke Gunung Suling, beliau adalah Abah Mawing yang biasa memandu, yang biasa mengantar para pendaki atau para petualang yang sedang napak tilas untuk mencari tahu tentang legenda atau kupasan dari, saya tidak sebutkan sejarah karena ini adalah satu cerita masyarakat yang ada. Jadi lebih tepat kalau saya katakan inilah kita mencari kupasan dari satu cerita masyarakat yang begitu merebak di tanah Bogor ini, di wilayah Rumpin khususnya, tentang Gunung Suling ini. Dan untuk
lebih detailnya tentunya kita akan tanyakan nanti tentang Gunung Suling, cerita Gunung Suling. Ini sangat menarik untuk kita kupas. Tentunya kami akan tanyakan sama Abah Mawik, ya. Abah kalau boleh saya tahu, Bah, kami mewakili pemirsa di tanah air ini, mewakili pemirsa di Nusantara ini, Bah, cerita tentang Gunung Suling, Bah. Sebenarnya Gunung Suling ini kenapa sih, Bah, sampai begitu merebak nama, ya kan, yang sungguh sangat luar biasa dengan dengan mistisnya, Bah. Tapi kalau kalau kami tim Geo ini sebenarnya kami meliput suatu keindahan alam sebenarnya tentang pesona Nusantara ini. Kami melihatnya itu. Tapi karena memang merebak satu cerita di masyarakat tentang Gunung Suling ini, sehingga jadi sesuatu yang memang buat kami jadi satu penasaran juga. Dari cerita itu, ini begitu kami tanya formasi di Gunung Suling ini, banyak yang cerita hati-hati ke Gunung Suling karena Gunung Suling itu seperti bla 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 gitu. Kami tentunya hanya sekedar ingin juga memberikan informasi yang memang juga ini banyak permintaan, Bah, dari dari masyarakat untuk keingintahuan tentang Gunung Suling ini, Bah. Sebenarnya kalau boleh kami tahu, Pak, Bah, kami mewakili masyarakat, minta penjelasan dari Abah karena kami tahu bahwa Abah dari cerita masyarakat, Abah yang memegang kunci di daerah sini di Gunung Suling ini, mungkin bisa memberikan satu cerita atau satu sejarah, atau memang sejarah masyarakat, maksud saya sejarah tentang cerita masyarakat ini. Ada apa sebenarnya sih, Bah, di Gunung Suling ini sehingga sampai sewingit itu suatu ceritanya gitu, kira-kira begitu, Bah. Apa bisa ceritakan, Bah, untuk hal itu? Jadi di Gunung Bentang namanya, Gunung Bentang. Batu Bentang. Jadi orang itu pada takut ke Batu Bentang tuh karena masalahnya itu. Iya, itu doang. Suka dilupain jalan gitu. Oh, gitu ya. Padahal kita mau tujuannya mau ke sini, tapi salah melulu gitu jalan. Salah melulu ya. Agak permisi dulu gitu. Jadi suaminya Nyi Maruling, istrinya Nyi Alifah. Jadi suami istri yang memang tersisih di kampung, lalu karena borokan begitu. Ya, borokan pada ngusir ngusir beliau, sehingga bau-baunya itu badannya bau. Sehingga beliau mengasingkan diri ke gunung ini. Yang ngurusin itu Aki Nyi Maruling. Oh, yang mengurus mereka itu Aki Nyi Maruling. Lu kalau pengen sembuh, lu badan lu ayo ikut gua katanya. Nah gitu, baru dipegang, udah biasa lagi, kagak borok lah. Di sini, dari sini di Gunung Bentang, Gunung Bentang ya. Kita mau pulang, aja, udah sini. Sampai akhir hayatnya itu ya. Dimakamkan sehingga di sini. Ya, beliau punya keturunan, punya anak begitu? Ada. Oh, ada. Orangnya di daerah sini juga? Iya, daerah sini. Cuman anaknya udah ke Jakarta. Oh, udah berangkat ke Jakarta. Tapi suka ziarah kubur anaknya beliau ini? Ada. Ya, suka melihat. Tapi kenapa sampai ditakutkan sama masyarakat, di lingkungan masyarakat itu, kenapa itu sebetulnya, Bah? Awalnya bau gitu. Oh, itu bau yang jadi masalahnya. Jadi itu juga masuk bau. Itu memang beliau itu ada pengilmu begitu atau bagaimana? Pengilmu gitu? Ya pasti ada ilmunya gitu. Seorang gitu kan pasti ada. Terus apa hubungannya dengan ular itu, Bah? Ya kan kalau di itu mah di kampung gua katanya lo jangan pulang lagi ke kampung lo, nginep sama gua sampai rumah di sini katanya. Nah itu punya rumah sini udah jangan pulang
katanya lo udah diusir gitu Mhm. dari kampung, Mhm. udah buang jiwa gitu. Udah membuang jiwa ya sampai akhir hayatnya. Iya. Terus kakeknya itu kan kakeknya Nyi Alifah itu ya, yang mengurus beliau ini ya. Kakeknya lebih duluan mana meninggalnya kakeknya atau Nyi Marulingnya? Duluan ini, Duluan ini. Nyi Maruling ya. Ya, Terus Nyi Alifah setelah itu. ya. Selang berapa lama meninggalnya Nyi Maruling dengan Nyi Alifah? Kok namanya kok Nyi Maruling? Iya, Nyi Maruling. Aki Nyi Maruling. Oh, Aki Nyi Maruling. Aki Nyi Maruling. Aki Nyi Maruling. Istrinya Nyi Dia Alifah. tersangkut ke bawah itu. Nyi Alifah Oh. sangkut gitu. Jadi beliau ini cuman berdua ya. Ya. Aki Nyi Maruling dengan Nyi Alifah sebagai Jadi istri. turunan gua loh katanya gitu. Oh, Jangan turunan ono katanya. Turunan gua. Soalnya kamu sudah dipegang sama kita. kata Kata ini Nyi Maruling. Nyi Maruling ini. Oh, jadi itu sepasang suami istri berarti ya. Nyi Maruling dan Nyi Alifah itu sepasang suami istri yang tersisih di perkampungan karena borokan, mengasingkan diri ke sini, Iya. begitu ya. Lalu menyembuhkan diri dengan dalam satu kehidupannya begitu di sini sampai akhir hayatnya begitu ya. Oh gitu ya. Dan beliau ini punya keturunan begitu ya, sampai keturunannya sampai ada di Jakarta sekarang keturunannya ya. Iya. Pernah nggak Abah ketemu dengan keturunannya Nyi Maruling? Sampai sekarang Belum pernah ya? belum pernah pulang-pulang dia. Ya, nggak pulang-pulang, nggak tahu. Oh gitu ya. Nanyain emak gua di mana katanya. Saudara gua di mana katanya. Nggak tahu katanya. Sekarang emak gua sekarang udah buang diri katanya di gunung, jangan dicariin. Soalnya gua katanya udah bau. Nah, itu. Sebentar, kita itu ya. Jadi ceritanya kalau Sama saya itu. Ah. Pak mau kemana itu? Saya mau pulang katanya jalan nggak ada katanya gimana? Jalan ini nih Pak nih. Kalau ke sini permisi dulu Kak. Kalau kagak permisi itu hilang jalan. Itu Pak. gitu ya. Bah, saya tanya Bah sekarang ini tentang Gunung Suling ini. Kenapa disebut Gunung Suling? Kalau saya melihat dari bawah itu nggak seperti suling. Kenapa disebut Gunung Suling ini tempat, Bah? Emang ada sulingnya Pak. Oh, Ada sulingnya. ada sulingnya Ada pemirsa. sulingnya itu. Ada sulingnya. Ada tongkatnya. Oh, gitu. Paling berat tongkat itu sama suling. Sama emas itu saya itu. Plastik. Gua yang pegang katanya. Pegang itu katanya. Ini tongkat gua pegang. Suling gua pegang. Kalau megang ini tongkat itu kalau lu kagak permisi hilang. Nggak tahu jalan. Nah, begitu, Pak. Oh, jadi kalau memang apa namanya? Kalau pegang tongkat tidak permisi Ya, hilang hilang. tongkatnya. Orangnya. Bukan, orangnya nggak tahu jalan. Oh, orangnya Kagak dilupakan permisi soalnya. karena tidak punya adab dalam satu tata cara, tata keramanya, begitu ya. Iya. Lalu emas, tongkat, dan suling itu punya siapa itu, Bah? Punya Nyi Maruling. Oh, punya Nyi Maruling. Tongkatnya juga sama. Emas, tongkat, suling itu punya Nyi Maruling, pemirsa. Nyi Maruling ini dengan siapa di sini hidup, Bah? Hidup apanya? Kehidupannya sendiri atau memang punya istri? Punya itu Nyi Alifah. Jadi dikawin. Ya, punya bini itu dia. Oh, jadi Nyi Maruling. Bininya Nyi Maruling. Nyi Maruling itu punya istri namanya Nyi Alifah. Alifah. Menikahlah beliau, ya kan? Nyi Maruling, Aki Nyi Maruling ya? Iya. Aki Nyi Maruling menikah dengan Nyi Alifah, gitu. Kenapa Bah sampai
tinggal di puncak gunung seperti ini beliau ini? Kenapa, Bah? Karena apa kok sampai betah itu, saking udah betah. aja katanya enak. Rumah tangga di sini enak katanya, udah nggak ada yang ngusir, nggak ada yang apa katanya. Itu. Oh gitu ya. Kenapa, Bah? Memang saya pernah mendengar, Bah, satu cerita tentang Nyi Maruling ini. Nyi Maruling dan Nyi Alifah ya. Katanya, Bah, mungkin kalau saya salah tolong diluruskan ya, Bah ya. Nyi Maruling ini adalah seseorang yang punya penyakit, punya penyakit yang tidak bagus, borokan gitu. Iya. Terus sampai terusir dari kampung halamannya, Iya. maka berangkatlah beliau ini dengan istrinya Nyi Alifah ke puncak gunung ini. Iya. Begitu, betul, Pak? Iya. Karena baunya penyakitnya itu sehingga mereka merasa tersisih dan terhina gitu ya. Karena memang diusirnya sama masyarakat. Iya. Begitu. Iya. Diusir. Oh, gitu ya. Itu betul itu, Pak, cerita Iya itu. betul. Ngebuang jiwa dia mah ke gunung. Ngebuang jiwa ke gunung sampai meninggalnya di sini. Sampai meninggalnya itu bawa busuk borokan. Ntar lo kalau mau ngikut gua katanya, gua pegang, dipegang. Kalau pengen sembuh, itu. Sama siapa tuh? Oh, sama Nyi Maruling. Iya. Nyi Maruling itu jadi memang sudah tinggal di sini gitu. Di sini. Oh, begitu, salah penafsiran. Nyi Maruling itu adalah yang sudah terdahulu di sini. Ya. Lalu ada seseorang wanita gitu. Ada seorang wanita yang terusir dari kampung halaman karena borokan. Begitu ya. Sehingga diusir sama masyarakat sehingga mengasingkan diri ke gunung ini. Lalu ketemu Nyi Maruling dan dinikahi sama Nyi Maruling. Karena memang kalau pengen sembuh dipegang, lalu Bisa sembuh. sembuh dan dinikahi Nyi Maruling. Iya. Oh begitu pemirsa. Ini tadi saya salah tangkap karena cerita yang beredar, saya juga makanya kami datang ke puncak Gunung Suling ini untuk bisa lebih tahu bagaimana detail satu ceritanya itu tadi. Rupa-rupanya kenapa disebutkan Gunung Suling di sini? Karena ada yang menunggu di sini gitu ya, Bang. Yang menunggu entah tahun berapa ke dalam kehidupannya. Tadi saya tanyakan sama Abang, entah tahun berapa dalam kehidupannya ini yang sudah di sini tempat tinggalnya. Lalu ada seorang wanita dari satu perkampungan, karena beliau ini dikasih satu penyakit sama Allah, borokan gitu ya, Bah. Borokan ke seluruh badannya begitu. Iya. Borokan ke seluruh badannya. Terus yang tidak borokan cuma apa, Bah? Cuman mata. Oh, cuman matanya saja yang tidak borokan. Diusirlah sama masyarakat di kampung itu. Sehingga mengasingkan diri ke gunung ini, ketemu dengan Nyi Maruling. Jadi kata Nyi Maruling, "Hei Fulanah, kalau engkau ingin sembuh, maka akan kupegang," gitu. Iya. Dipeganglah sama Nyi Maruling ini, dan seorang wanita itu sehat, pemirsa. Sehat walafiat. Setelah itu dinikahi oleh Nyi Maruling, Aki Nyi Maruling tadi. Sehingga hiduplah mereka bersama di puncak gunung ini. Begitu ya. Nah, itu satu ceritanya kira-kira seperti itu. Terus, Bah, berapa lama kehidupan beliau ini di gunung ini, Bah? Abah tahu? Saya tahu. Tahun berapa? 35. Kita 35 anak. Jadi sekitar tahun 1935 kehidupan beliau di sini. Ya. Jadi kisahnya seperti itu. Dan tadi saya pernah mendengar dari cerita masyarakat di sini yang katanya Iya. ada makam, Bah, Iya. di sini di puncak gunung. Iya. Abah, ini saya lihat tempat saung Abah ini di puncak gunung. Makamnya itu di mana, Bah? Di atas. Oh, ada pemirsa, nanti kita ingin tahu ya sama Abah ya. Tapi sebelum kita ke makamnya, kita tanya dulu ya supaya kita lebih detail, supaya nanti kita ke atas itu sudah banyak cerita dari Abah ini, akan kita mengcombine bagaimana cerita yang sungguhnya untuk hal itu. Tapi menarik karena ada sesuatu yang jadi satu cerita mistis di masyarakat yang merebak semuanya itu. Maka akan kami coba cari tahu sama narasumber yang sesungguhnya. Beliau adalah Abah Mawing yang memegang kuncinya di sini. Gitu ya, Pak ya.
Jadi pemirsa yang mau menuju ke Gunung Suling bisa untuk bertemu dengan beliau, Abah Mawing, yang bisa mengantar atau bisa memandu sampai ke makam yang mau dituju di sini. Atau jikalau ada satu kesulitan dalam satu perjalanan hiking atau napak tilas atau naik gunung di Gunung Suling ini, ya kan, sebaiknya kalau boleh saya sarankan, ya kan, silakan temui dulu beliau supaya bisa lebih terjaga, lebih aman dan lebih nyaman. Karena kebetulan beliau ini kesehariannya tinggal di sini dan rumahnya di bawah tadi yang kami lihat dan sampai diantar, karena kebetulan ya alhamdulillah Allah pertemukan, karena memang kami ada satu harapan ketemu dengan kunci di sini dan Allah pertemukan, walaupun sebetulnya beliau yang menunggu di sana dan akhirnya beliau lebih dulu ke sini dan akhirnya kami ketemu. Dan nanti kita akan mencoba naik ke puncak gunungnya di mana tempat makom Aki Nyi Maruling itu dengan Nyi Khalifah dimakamkan, ya. Tapi untuk lebih lanjutnya sebelum kita naik ke sana, kita pengen menggali dulu satu formasinya, ya kan, tentang hal-hal yang bersebaran di masyarakat, ramainya di masyarakat, dengan kekhawatiran masyarakat kalau memang mau naik gunung ini harus bla 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 bla. Termasuk kami tadi menuju ke rumahnya Abah Mawing ini, di perjalanan banyak yang menanya kenapa, karena tampilan kami orang-orang seperti begini tuh yang akan naik gunung. Kami tanya di mana Gunung Suling dan mereka siapa yang ditanyakan hati-hatilah, begitu kan. Seperti yang bikin sport jantung kami tadi, begitu kami bertanya. Tapi ternyata setelah kami tadi datang ke rumah Abah Mawing dan sekarang alhamdulillah diantar sama Ibu Mawing sampai ketemu Abah Mawing. Alhamdulillah pemirsa, kami nyaman insya Allah, karena kami tujuannya juga memang hanya sekedar ingin menggali satu tukilan sejarah atau satu legenda masyarakat atau situs-situs yang ada di wilayah Rumpin ini, supaya tidak sampai salah faham atau sampai salah penafsiran dan lain sebagainya. Perlu kami jelaskan sedetail mungkin kepada narasumbernya, tentunya kita tanyakan kepada narasumbernya. Hanya saja ini ada sesuatu yang menarik, satu permintaan juga dari masyarakat. Jikalau Geo nanti menukis satu cerita atau menukis satu sejarah atau menukis satu legenda yang ada di Gunung Suling ini, tentunya ya kan, tolong ditanyakan juga katanya mengenai misterinya itu, supaya mohon dalam satu perusahaan Tuhan itu, ya. Kita tanyakan aja langsung nanti sama Abah Mawinya, ya. Abah, ada satu cerita lagi nih dari masyarakat, Bah. Ada sesuatu yang memang tentang Gunung Suling ini, Bah. Kami dari tim Geo pernah mendengar juga tentang masalah hangatnya berita, hangatnya cerita tentang ular itu, Bah. Abah bisa jelaskan tentang itu, Bah, ke masyarakat, ke publik, supaya dikasih sesuatu yang memang jadi satu kenyamanan mereka ketika mereka mau datang ke Gunung Suling, Bah. Tentang kisah ular itu gimana itu, Bah? Kalau ular itu ya kan susah, melihatnya susah, kadang-kadang di hari itu doang. Kemarin juga ada di situ tuh, kemarin gue keluar kok, lama lagi dia keluar. Oh, jadi pemirsa, ular itu keluar kalau nggak setiap saat katanya. Biasanya sekitar 5 hari sekali atau nggak tentu. Ularnya itu sebesar apa, Bah? Ini Datangnya orang-orang besar. Oh, kadang-kadang besar. Kalau pintu mah kagak muat. Pintu nggak muat. Iya. Biasanya malam apa kalau ular keluar? Malam hari atau siang hari atau seperti apa, Bah? Kadang-kadang sore gitu, sore. Oh, sore. Udah gelap, gelapan gitu lah. Pas weekend itu semuanya tinggi. Oh, ke pinggir naik ke Gunung Bentang ini. Ini gunung Sampai situ ngilang, udah ngilang nggak. Oh, nggak ada ya.
itu datangnya dari sini, dari Gunung Bentang. Oh begitu pemirsa. Tapi pernah nggak, Bah? Kalau setiap hari enggak. Oh nggak setiap hari. Nah, itu kan sulit. Yang kemarin aja yang nyari itu apa? Tokek. Sampai kandangnya ditaruh tuh. Kemudian dari sini dia bingung. Kecil pada masuk, ada 10 kecil. Masuk semua kayak itu Pak. Itunya, ke gerowaknya masuk. Datang ke dalam itu kagak cukup itu. Tokek itu ya? Ya tokek itu. Dia takut katanya, saya nggak mau katanya. Tokek begini bukan tokek setokek-tokeknya. Gitu. Tapi sekarang nggak ada, takut. Jadi pemirsa, rupa-rupanya jika ada yang memang pemburu hewan di sini, itu yang tadi Abah ceritakan, banyak orang-orang yang masih mencari tokek katanya ke sini. Tokek itu yang tadinya kecil, begitu dimasukin kandang itu tokek itu bisa membesar dan tidak cukup dengan kandangnya. Jadi bisa membesar. Ada kandangnya tuh. Kandangnya bahkan ditinggalin di Ya, sini dan mereka tidak lagi untuk mencari tokek di sini. Digantung tuh. Jadi buat pemirsa ini kalau saya setuju, mungkin pemirsa ada hal-hal begini. Kenapa? Ini merusak kelestarian alam juga sebetulnya. Karena ini hutan berantara, ya hutan yang memang harus bebas hewan ini. Ya harusnya memang harus dilindungi. Bukan kita Yang diburu. Ini soalnya. Oh, gitu ya. Nih. Ini kagak cukup nih. Kan biasanya tokek besarnya paling gede gini nih. Ah, Paling besar. Yang cari ini kagak cukup. Pada ngejeblang semua. Oh, Tokek kecil segini gini, masa tokek 10 jadi 1. Nah, gitu saya juga takut gitu. Kalau nyuruh katanya lu ambil, saya kagak mau nyuruh. Kalau bisa mah ya silakan. Gitu. Ya sampai nyugu. Berapa hari? 10 hari. di sini di Iya. tempat Abah ini. Iya nyugu nyugunya. dulu. Oh, di Kalau atas. malam nih sebelum asar udah nyugu. Ya dimakan, udah dimakan. Ntar gua datang katanya, nyuara itu. Oh, Nyuara, masa tokek nyuara. Tidak, paling takut. Suruh ngambil, saya kagak mau. Kalau bisa ya silakan. Keluar dari lubang gede gini nih, lebih tinggi 20. Yang masuk itu 10. Dibawa ke sini, ini kagak cukup. Lidahnya sampai keluar. Itu, iya. Bawa besar lidahnya. Ini kagak cukup nih, Bu. Kebuka nih, kagak cukup. Ini kagak dibawa ini. Gawat takut dia. itu udah Takut. berapa lama, Bah? Udah lama, udah hampir sebulanan. Takut itu. Ini ditaruh ini. Ya biarin katanya, mau ntar saya cari lagi. Mau cari guru dulu katanya. Nah, ya kalau bisa silakan. Di sini di atas gunung Iya, di ini. sini. Ini ditaruh ini. Sampai katanya kapan-kapan saya mau kesini. Kemarin juga telepon. Kalau bisa ya silakan Mas. Ambil. Saya cuman kagak mau. Cuman kadang-kadang jadi ular gitu. Padahal itu tokek. Ular itu. Jadi pemirsa, ini menarik nih pemirsa. Ini maaf, Bah. Jadi cerita nih pemirsa, ada seorang pencari tokek. Ini kalau pemirsa mungkin ini bukan satu apa namanya, suatu yang baru ya. Kita tahu ada pebisnis tokek yang nggak jelas begitu, sehingga banyak pemburu tokek pemirsa. Pemburu tokek ini ada berapa orang Bah yang kesini? Ada 7 orang. Ada sekitar 7 orang katanya bawa peralatan seperti ini dan menginap di sini selama 10 hari. Jadi mereka itu sudah punya tata cara bagaimana mencari tokek. Jadi selama 10 hari ini setiap pada asar begitu. Iya. Setiap pada asar mereka naik ke sana lalu dengan sesajian dengan cara mereka ya kan untuk bisa memanggil tokek dan disimpan di satu tempat
toke itu pada datang, pemirsa. Pada datang. Dan ada sekitar 20-an toke yang datang ke sini, yang masuk ke sini hanya sekitar 10. Tapi ketika masuk ini, toke yang 10 itu bisa menjadi satu. Dan satu itu tambah besar sampai lidahnya juga keluar karena menjulur katanya istri itu. Iya kan? Sehingga ditinggalkan tempat ini. Dan mereka merasa ilmunya kurang katanya. Dia akan berguru lagi dan berjanji sama Abah akan datang lagi setelah berguru. Tapi jangan ikuti itu ya. Sesuatu yang mustahil. Yang tidak mungkin terjadi sesuatu. Iya kan? Ini bukan cerita masalah ilmu. Yang saya simak ini adalah apa ya kalau saya bilang bahwa, dan ini bukan sesuatu yang perlu dicontoh karena memang sesuatu yang mustahil yang seperti gini ya mendingan dihindari. Dan kalaupun juga tokenya toke yang sesungguhnya, ini juga saya kira ini merusak pelestarian alam ya. Jadi buat pemirsa, sebaiknya mendingan kita bersama untuk melindungi cagar budaya, untuk melindungi alam kita dengan keleluasan hewan yang hidup di hutan. Biarkanlah mereka berkembang biak sehingga jadi satu kelestarian. Kita ciptakan, kita rawat alam, kita rawat lingkungan, menjadikan satu kelestarian sehingga menjadi satu keindahan pesonanya dalam apa namanya di alam bebas ini. Mereka biar hidup berdampingan dalam satu kehidupannya dengan jenis-jenis yang lainnya. Jadi kalau saya melihat di hutan belantara begini, pemirsa, ini memang kalau saya lihat juga hewan juga masih banyak monyet, banyak lutung yang masih berkeliaran. Jadi banyak hewani sebetulnya yang memang berkeliaran bebas di sini. Tapi tadi Abah lihat begini, kata Abah tadi, ini kadang kalau nggak ditungguin, tadi Abah memelihara hewan juga apa tadi Abah melihat siapa namanya Abah tadi miara tadi siapa namanya? Oh anjing. Siapa namanya Abah? Ada namanya itu. Itu katanya untuk menjaga karena memang menjaga pelestarian kebun Abah. Abah menanam pisang-pisang di sini ya, Abah ya. Nanam pisang-pisang sampai kalau ada pisang itu dibungkus di sini memang. Karena masih banyak berkeliaran hewan-hewan alam di sini, yaitu monyet-monyet yang ada, sehingga Abah kadang harus berebut dengan monyet. Harus berebut hasilnya. Abah yang nanam monyet yang enak. Jangan dong nyet. Jadi jangan nyet. Maksudnya Abah kasihan, Abah coba bayangkan, Abah sampai nginep-nginep di sini. Ini kalau saya lihat banyak pohon-pohon pisang. Ini kadang nggak punya perasaan juga dia monyet. Begitu tumbuh pisang, ini Abah harus segera karungin. Kadang matang sedikit berebutan duluan. Ya begitu ya Pak ya? Iya. Ini tapi indah ternyata kehidupan di tempat begini ya. Nanti pemirsa, untuk lebih banyak menggali lagi satu masalah itu, nanti saya mau minta diantar ya. Kita mau minta diantar ke atas ya. Kita silaturahim sama beliau, Aki Nyi Maruling dan Nyi Alifah. Nanti kami mohon dipandu sama Abah Mawi. Abah Mawin. Abah Mawin apa Abah Mawi? Bawi. Oh, Abah Bawi, pemirsa. Bawi. Jadi buat pemirsa di Nusantara, kalau pemirsa sudah mengenal tentang Gunung Suling, ya, saya lebih menyarankan mohon dipandu oleh warga setempat di lingkungan di daerah Rumpin ini untuk bertemu dulu dengan Abah Mawi, ya, supaya bisa diantar ke tujuan dan apa yang kalian ingin tahu. Karena kebetulan beliau ini, saya kalau melihat dari satu tempatnya ini sepertinya udah cukup lama pemirsa, dan ternyata dugaan saya mungkin mudah-mudahan tidak meleset. Kita tanya saja sama Abah. Abah tinggal di puncak gunung ini berapa lama, Abah? Ya lama lah. Dari Abah belum lahir udah di sini? Udah lama, yang jelas sudah lama. Tapi saya yakin Abah sebelum lahir Abah udah tinggal di sini.
Ya pemirsa, jadi jangan sampai salah kalau pemirsa mau datang ke gunung untuk membuktikan bahwa Gunung Suling ini adalah indah, Gunung Suling ini adalah nyaman, Gunung Suling ini sesuatu yang memang perlu kita rawat, kita lestarikan. Sebaiknya datang dulu ke tempat Abah Mawing, ya, untuk minta diantar dan dipandu untuk segala sesuatunya. Tergantung tujuan kita itu tadi, entah untuk mencari keindahan alam, entah untuk membantu pelestarian alam, entah mau menapak tilas, entah selanjutnya, ya. Yang jelas silakan kami perkenalkan Abah Mawing di puncak Gunung Seruling, Gunung Suling. Seruling apa Suling? Suling. Jadi satu rangkuman singkat kalau saya boleh menyimpulkan dan satu Gunung Suling ini adalah Gunung Suling ini kenapa disebut Gunung Suling? Karena Gunung Suling ini kebetulan ada satu sejarah dari satu cerita itu tadi, dari Aki Nyi Maruling yang sudah menempati di gunung ini, bertemu dengan Nyi Alifah yang Allah jadikan satu musibahnya adalah menderita satu penyakit borokan dan diasingkan sama masyarakat dan pergi ke Gunung Suling ini, ya kan, dan dipegang sama Aki Nyi Maruling, sehat seketika dan dinikahi, dan sampai akhir hayatnya dimakamkan di Gunung Bentang. Nanti kita naik ke sana, ke Gunung Bentang. Kita silaturahim di makamnya untuk kita doakan beliau dalam satu kenyamanan, dalam satu ketenangan, dalam satu perlindungan Allah, dalam satu kehidupan di alam kuburnya. Yuk kita naik ke atas. Luar biasa keindahan. Masuk. Baik pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai di makom Raden Maruling
di puncak Gunung Bentang, Gunung Suling. Ini tadi saya dipandu sama Abah Mawing ke makom Raden Maruling dulu di sini. Tadi kita sebetulnya dilewati dulu istrinya Nyi Raden Khalifah. Dan kami pamit sekarang mau menuju ke tempat berikut. Nanti kita kelewat ya. Ini makom, di bawahnya, di atas tadi makom Nyi Raden Khalifah, dan sekarang kami dipandu di sini di makom Raden Maruling. Dan tadi sudah selesai minta sama Abah, minta penjelasan yang alhamdulillah kami bisa masuk di nalar untuk itu, dan kita mau diajak Abah lagi berikut ke tempat yang lain. Yuk kita ikut. Pemirsa, alhamdulillah kalau tadi saya sampaikan tadi adalah makom Raden Maruling, dan ini adalah makom istrinya, yaitu Nyi Raden Khalifah. Dan alhamdulillah kami sampai ke makom dan sudah kami berikan satu penjelasan ke pemirsa dengan apa yang tadi disampaikan dari pemandu kami, dari narasumber kami, Abah Mawing. Dan sekali lagi saya mohon ralat tadi, kalau tadi saya berbicara di bawah di saungnya Abah, tadi saya mengatakan sesuatu yang memang mungkin keliru ya, yaitu Aki Nyiruling, itu keliru, salah. Dan sekarang sekali lagi saya ralat, ini adalah pasangan Raden Maruling dengan Nyi Raden Khalifah di Gunung Suling. Kita berikut ke tempat yang lain. Assalamualaikum. Ini pohon kemenyan. Pemirsa, ini adalah salah satu yang orang mengenal sekali di Gunung Suling ini, adalah yang difavoritkan. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Tanpa kalian kami bukan apa-apa. Terima kasih. Salam Geo.